pertama, sesuai dengan surat keputusan Deputi Direksi Wilayah Papua dan Papua Barat nomor 58 tahun 2020 tentang pembentukan tim komunikasi para pemangku kepentingan utama Kabupaten Lanijaya, dan SK yang kedua adalah surat keputusan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Wamena tentang pembentukan tim monitoring dan evaluasi atas penyediaan sarana prasarana dan SDM pemangku kepentingan Kabupaten Lanijaya, di mana dalam surat keputusan ini tercantum ketua dan anggota dari Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama, di mana dalam hal ini Bapak Bupati sebagai pengarah, kemudian Bapak Sekretaris Daerah sebagai ketua forum, kemudian Kepala BPJS Kesehatan Cabang Wamena, saya sendiri sebagai sekretaris, dan ada beberapa anggota OPD lainnya. Itu ada dalam SK keputusan Deputi Direksi Wilayah dan keputusan Kepala Cabang. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, mencapai persamaan pemahaman tentang program JKN. Kemudian yang kedua, mempermudah koordinasi antar instansi yang terkait dengan adanya kendala-kendala. Yang ketiga, memperoleh dukungan dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangan dan fungsi masing-masing lembaga atau instansi. Yang keempat, meningkatkan efektivitas pengelolaan fasilitas kesehatan. Kelima, memonitoring dan evaluasi atas penyediaan fasilitas dan sarana kesehatan. Dan yang keenam adalah menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan utama. Nah, untuk itu dengan hormat kami mohon kesediaan dari Bapak Bupati untuk membuka secara resmi kegiatan rapat forum ini, kemudian akan dilanjutkan dengan penyampaian laporan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan program JKN kepada Bapak Bupati. Silakan. Hari ini kesempatan yang baik dan hari pertama dari saya sejak dilantik saya pimpin rapat dan saya membuka kegiatan ini. BPJS Kabupaten Lanijaya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lanijaya melalui petugas manajemen BPJS bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lanijaya dan selama ini melakukan tugas-tugas pelayanan kesehatan. Lanijaya punya visi misi. Salah satunya adalah Lanijaya sehat. Di sini lebih kedua hadir BPJS. Oleh karena itu, ya kita harapkan bersama supaya dalam pertemuan ini kita melihat hal-hal yang berkaitan langsung dengan tugas-tugas pelayanan kesehatan khususnya BPJS. BPJS Lanijaya adalah program nasional, sehingga diharapkan tugas-tugas BPJS tetap dan selalu berkolaborasi dengan Lanijaya, Koktel Lanijaya Sehat Pusat. Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Lanijaya, juga kita harapkan bersama BPJS dia menjangkau pelayanan kesehatan melalui 10 puskesmas yang tersebar di kota Kabupaten Lanijaya, dan ke depan akan ditambahkan puskesmas baru supaya tugas pelayanan kesehatan secara terus-menerus berjalan baik. Dan ini satu tugas pemerintah
tugas negara yang diturunkan melalui pemerintah di masing-masing kabupaten kota seluruh Indonesia untuk BPJS. Karena itu saya belum melihat dia punya juknisnya, tetapi intinya pada kesempatan saya mau sampaikan saja bahwa kehadiran BPJS selalu berkolaborasi atau bekerja sama dalam hal komunikasi tentang suksesnya layanan kesehatan di Lanijaya. Karena di sana di Lanijaya baru memiliki 10 puskesmas. Dinas sendiri punya data dan BPJS sendiri punya data. Tapi data-data ini juga harus disinkronkan betul, terutama menyangkut data penduduk di Lanijaya, karena BPJS melayani berdasarkan penduduk yang tersebar di tiap distrik, di 39 distrik. Juga Lanijaya cerdas, Lanijaya sehat. Dia melayani pasien-pasien di Lanijaya di 39 distrik. Itu juga masyarakat selama ini juga memiliki KTP semua. Sehingga tugas-tugas ini jalan benar-benar berdasarkan data yang jelas. Tidak terjadi duplikasi. Ya, sekali lagi tidak terjadi duplikasi. Data dari masyarakat Bungkona tidak muncul di IBA. Itu tempoh hari pernah Ibu Kepala pernah jelaskan, mungkin sepindah di Wamena itu tidak terjadi. Tio muncul di Maki, tidak terjadi. Galok Bea muncul di Jomeri, tidak terjadi. Karena itu pada kesempatan yang kita hadir, pada kesempatan ini kita mau sampaikan dari pimpinan manajemen BPJS berkomunikasi lebih proaktif dengan Kepala Dinas Kesehatan untuk melihat data ini melalui Dukcapil, dan Dukcapil kan lebih proaktif dalam hal ini. Dukcapil Lanijaya, kemudian juga Kepala Dinas Sosial yang biasa melihat langsung dengan masyarakat adalah Dinas Sosial, terus Dukcapil, yang Dukcapil yang biasa otak-atik data meninggal atau data jumlah penduduk usia ini Dukcapil. Kemudian biasa salurkan bantuan-bantuan juga melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Jadi semua lintas OPD yang pemangku kepentingan ini lebih proaktif menurut saya. Sehingga seperti yang tadi saya sampaikan bahwa data yang dari satu distrik dia muncul ke distrik lain, atau dari data penduduk di Lanijaya jangan muncul di Jaya. Itu terlalu jauh. Ya, bisa saja saya kembali sampaikan data dari Miligo tidak muncul di Bungkona atau Maki atau Awina atau Kupura itu ya. Supaya itu pelayanan kesehatan tetap BPJS dalam manajemen BPJS tetap punya data yang valid. Kemudian Dinas Sosial juga punya data yang valid, harus sinkron, tetap versi yang sama. Kependudukan. Jadi kependudukan melihat menyiapkan data meningkat usia-usia atau jumlah penduduk yang tumbuh di 29 distrik itu selalu punya laporan. Mungkin di dinas kesehatan itu melalui setiap distrik yang biasa mendapat laporan atau dilaporkan perkembangan penduduk dari yang lahir sampai dengan yang dewasa, tapi juga sampai dengan yang usia yang meninggal. Kita minggu di Lanijaya belum lakukan, tapi kita bisa mencoba ini supaya manajemen pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini juga perlu saya sampaikan bahwa nanti di waktu diskusi atau evaluasi ini melihat kekurangan-kekurangan menjadi faktor hambatan. Ini harus dibicarakan, dipelajari atau dibicarakan secara bersama-sama bahwa mana yang terbaik dan mana yang bisa
mendukung tugas-tugas pelayanan kesehatan ini bisa berjalan ke depannya. Kemudian kami sendiri belum melihat juknis, ya, juknis BPJS secara nasional, tetapi pada kesempatan ini juga harus terbuka bicara bahwa sistem pelayanan BPJS ini mulai dari pelayanan pasien atau dengan belanja obat-obat, ya, fasilitas, kemudian pembayaran honor-honor, kemudian tapi juga kendala-kendala di situ akan timbul. Itu juga menjadi satu hasil evaluasi yang bagus supaya kalau seperti itu apa solusinya, itu maksud saya. Contoh di 39 distrik, ini program BPJS, tapi hanya misalnya karena kita di Lanijaya sudah jalan dengan Lanijaya Sehat. Jadi kalau BPJS ini dia punya formatnya atau dia menunjukkan memang hanya itu saja, harus bicara terbuka juga. Karena Lanijaya dia merekap semuanya. Itu Jakarta belum bikin, Papua sehat, Indonesia sehat, belum. Lanijaya dia merekap semuanya. Karena itu mari kita tepuk tangan. Jadi ini kan Lanijaya. Jadi misalnya kalau di distrik, dia bisa bilang distrik, dia punya mekanisme pelayanan, saya belum lihat secara juknis, tapi ada status penyakit atau kasus-kasus yang ditemukan di distrik-distrik, entah itu di lapangan ataupun di kantor, petugas ketemu, tetapi biaya tidak bisa dilanjut atau tidak bisa teratasi karena sudah diatur, sudah dipatok dengan juknis. Nah, bagian ini harus komunikasi terbuka dengan Lanijaya Sehat, baru solusi supaya Lanijaya Sehat juga tidak terbebani, komunikasi ke atas juga. Kalau butuh negara bikin aturan secara nasional begitu, tapi demi pelayanan kesehatan supaya ini jalan. Kalau kasus yang ditemukan oleh BPJS, kami temukan, tapi bagaimana Lanijaya Sehat? Atau Lanijaya Sehat temukan, tapi bagaimana BPJS? Ini harus sama atau tidak harus komunikasi ke atas. Kalau di kampung-kampung penyakit yang kita belum temukan, yang peduli yang biasa-biasa saja, saya lihat itu usia-usia yang produktif atau usia-usia laki-laki perempuan yang kawin tapi belum punya keturunan, anggap biasa-biasa saja, anggap sehat-sehat saja, karena orangnya sehat, suami istrinya sehat, tapi bagian yang lain tidak sehat. Tidak sehatnya itu apa? Tidak punya keturunan. Itu harus jadi evaluasi. Dan itu yang BPJS belum pernah angkat, atau Lanijaya Sehat yang belum pernah angkat, karena kita Lanijaya Sehat ini dalam praktek selama program ini muncul, visi-visi ini muncul, itu langsung tangani, tapi kasusnya kasus sakit yang memang orang tidak bisa bergerak, tidak kuat, nah, itu saja. Tapi yang sakit yang satu ini hidup tapi sakit ini yang tidak pernah boleh, itu tugas, ya. Itu saya sampaikan pesan supaya bagian ini tertanganinya melalui BPJS, bagaimana dari cerdas bagaimana. Ya. Tapi mereka adalah benar-benar penduduk asli Lanijaya. Kemudian ada status penyakit atau kasus-kasus lain. Itu nanti pada kesempatan ini disilakan dinas kesehatan, PD-PD atau dinas yang memang kepentingan, ya, ini dibicarakan supaya ada solusi. Semoga ini pertemuan yang baik menghasilkan solusi yang bagus. Kemudian juga melihat pada evaluasi antara lain itu menyangkut belanja anggaran. Ini anggaran ini harus seperti apa disampaikan lewat manajemen kepada pemerintah, kepada Lanijaya seperti apa. Dia masuknya di jalur mana? Saya tidak tahu dia masuk di BPJS, masuk di dinas kesehatan, atau distrik, puskesmas distrik, atau lewat manajemen BPJS bagian distribusi, saya belum tahu. Silakan bahas bagian-bagian ini supaya semua terbuka, transparan, maka semua tugas-tugas ini jalan baik. Jangan sampai sesuai tupoksi ini sudah berjalan bagus,
dana ada, sudah terbagi-bagi, ini sekian, tapi tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan atau sudah diatur dalam bisnis, bisa-bisa ada yang bisa gagal. Contoh seperti tenaga kesehatan atau para ahli dokter atau spesialis dokter, ya. Terus tapi juga obat-obat, penyedia peralatan, fasilitas dan lain-lainnya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Ya, kita manfaatkan menyangkut kemajuan dalam rangka mempertahankan kesehatan masyarakat dan dia kita bahas kendala-kendala, silakan Bapak Ibu bahas dan menghasilkan yang baik untuk ke depan kita lanjut. Ya, ada satu hal yang saya lupa. Yaitu apa? Ya, ini harus dibuka semua ya, Ibu manajemen. Ini buka semua. Berapa kita dokter BPJS ini yang ada di Tio, terus turun di 10 puskesmas. Waktu ini harus ada. Dia punya ketemu penyakit yang apa yang belum pernah ketemu di dinas dari petugas kesehatan lansia ya, BPJS apa? Ini yang bapak-bapak yang hari ini semua dievaluasi ya. Saya pesan atau saya minta. Baik. Terima kasih. Demikian saya sampaikan pada kesempatan ini atas nama Bupati Kabupaten Lanjaya. Saya menjabat Bupati Kabupaten Lanjaya membuka resmi kegiatan evaluasi dan monitoring BPJS Kabupaten Lanjaya. Saya membuka untuk resmi. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly